Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviani Doti dengan NIM 23140101, Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen file sharing dari Windows Server. Oke, kalau kalian sudah kerja, mungkin tempat kerja Anda suka sharing-sharing folder, sharing-sharing file dari mana? Dari komputer Anda sendiri. Dari sharing ke teman atau diambil dari sharing di komputer teman. Atau ambil sharingan dari komputer sendiri yang dijadikan sharing-sharingan file dan folder. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama. Kalau kita punya Windows Server. Jadi yang namanya tempat sharing file atau file itu paling bagus kita bikin server sendiri yang di-detach untuk digunakan tempat kita sharing file kerjaan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba jadikan JKTS VR1 ini sebagai DCP server. Ini berfungsi sebagai tempat sharing folder dan file. Jadi nanti kita coba bikin dua buah folder namanya sales dan legal. Rencananya folder sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup sales saja, yang legal hanya grup legal saja. Nanti ada folder lagi yang bisa diakses untuk semua orang. Oke, pertama kita ke server utama dulu. Server utama kita dibuka, aktif directory user dan komputer. Di sini pastikan dulu kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya legal. Grup legal ini membernya ada si Rudi, Suharwo dan si Yuni dan Sukraludi dan Yuni. Sudah tahu kan cara bikin grup? Nah, tambahkan orang-orangnya siapa saja. Oke, kemudian sales. Nah, sales orang-orangnya di sini ada Bambang, Iwan, Rani. Oke, kemudian ada user lain, contohnya Rizal, Yeni dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server sebelah. Oke, di JKTS VR1 di sini kita bisa buat sebuah folder khusus untuk sharing file. Oke, biasanya bagus kita bikin drive sendiri buat sharing file. Oke, kita bikin saja di drive C. Kita buat sebuah folder namanya share. Oke. Di dalam share ada folder yakni general legal dan sales general. Oke. Folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang. Tapi orang-orang cuma lihat isinya saja atau untuk copy dari isinya ke komputer sendiri. Oke, caranya ini folder general ini kita klik kanan properties. Kalau yang sudah bisa untuk sharing folder, sharing file pasti mengerti caranya. Caranya kita lakukan di server. Oke, masukkan ke folder share. Nah, kita bisa share di sini. Share langsung dengan cara yang ini atau yang di advance sharing. Kalau cara biasa yang ini namanya cara biasa, kita tambahkan saja nama orangnya, misalnya R. Ini kemudian diedit, ada di disk klik fin. Nah, klik saja R, kemudian cek nama di Amanda. Nah, bisa kita ini aksesnya apa saja, hanya membaca saja atau bisa baca dan tulis di dalamnya ini. Tapi saya tidak akan lakukan lewat ini seperti ini karena bukan caranya yang bilang ini untuk di bidang IT. Seperti ini karena bukan caranya di bidang IT. Kita gunakan cara advance sharing yang bisa dilakukan oleh admin server atau orang IT. Support add, klik saja advance sharing, kemudian contreng yang share this folder. Jadi ini kita share, kita kasih nama
general atau nama lain, nama apapun silahkan. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses wallet ini secara bersamaan, maupun berapa orang yang defaultnya 16,77, banyak sekali. Bisa kita bataskan sebenarnya sesuai kebutuhan, misalnya hanya bisa diakses oleh 2 orang saja atau 10 bebas. Tapi untuk cara ini biarkan saja 16.000 orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permission. Klik permission. Oke, permission artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini. Semua orang boleh mengakses. Kita tidak perlu repot masukkan satu persatu siapa yang boleh mengakses. Karena ini boleh diakses oleh semua orang. Biarkan saja. Sedangkan permission read saja, kalau read saja yang berarti dia cuma bisa baca isinya, cuma bisa lihat saja, tapi tidak bisa ngerem, tidak bisa menambahkan file, bikin folder baru, tapi dia bisa read dan bisa copy isi dari foldernya ke komputer dia sendiri. Kalau mau bisa apa-apa saja, ya Ctrl E, cuma yang bisa diakses ke semua orang. Takutnya ada file atau folder yang tidak sengaja terhapus, ya repot itu jadinya. Oke, full controlnya kita buang, changesnya kita buang, biarkan saja, kita read, klik OK. Oke lagi, klik OK, close lagi. Oke, sekarang folder general ini bisa diakses oleh semua orang. Contohnya, oke ini, Windows Server, Windows Client, Windows 10, siap. Si Bambang Irawan ini, grup kelas sales. Untuk mengakses servernya gampang, jalankan saja run, kemudian back S 2 kali, nama server JKTS CFVRI, enter. Nah, di Bambang ini melihat isinya ya, memang kosong, belum di apa-apa. Begitu juga si sebelah ini, si Rini juga bisa tapi tidak masuk grup manapun, tidak masuk, tinggal masuk saja ke JKD ASKT 1. Oke, nah ini dia bisa lihat isinya, kosong juga. Kita bisa lihat dulu, kita kembali ke server. Kemudian di general kita isi misalnya teks dokumen saja, teks file. Oke, save. Nah, seperti ini ada isinya, bisa diakses dia, bisa buka isinya, bisa ini simpang saja. Kalau kita coba remake filenya dengan nama lain tidak bisa. Dia bisa punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder sharingnya. Dia tidak bisa bikin folder baru, tidak bisa melakukan perubahan apapun semua orang. Nah, ini dia semua usia terdaftar, aktif directory domain. Controller ini disuka-suka. Oke, nah ini salah satu cara untuk meng-share salah satu folder. Sekarang kita kembali ke server. Kita sudah di server lagi dan servernya ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu. Misalnya si Bambang ini. Bambang ini kan member sales. Nah, di si Bambang member dari grup sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di grup sales saja. Kita lihat grup sales ini siapa saja. Nah, si Bambang ini dan Rapi, contohnya si Bambang sudah login. Oke, untuk nge-share-nya gampang. Seperti tadi kita klik kanan, foldernya properties, kemudian sharing, advanced sharing, kemudian share this, folder klik permission. Oke, mau ini untuk nge-share ke grup tertentu saja, kita remove everyone-nya. Tidak ya, nanti berarti sama juga. Sama juga bohong. Kalau everyone ada ya berarti semua orang bisa akses. Yang akses kita klik saja add, kita tambahkan grup. Nah, grup sales kita klik saja sales check name, akan mengecek oh ini grup nama salesnya. Oke, kita tambahkan terus. Permission mau full control change atau read. Kalau read ya dia cuma baca saja, kalau change dia bisa full control. Change sama full control mirip saja. Oke, kita ubah dulu jadi full control supaya orang bisa modifikasi. Orang-orang di grup bisa modifikasi sesuai selera mereka, sesuai kebutuhan mereka. Klik saja oke, kita klik lagi.
lagi begitu. Ini juga di bagian security kita edit add, masukkan sales, check names, klik OK. Kemudian ubah jadi full control, klik OK dan close. Nah, berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua user yang ada di grup sales bisa mengakses folder tersebut. Kita kembali ke up on level. Oke, nah di network dia sudah ketemu di JDR server. Ada folder namanya sales Bambang. Bisa masuk ke dalam, Bambang bisa bikin folder. Nah, Bambang bisa tambahkan file baru, teks dokumen. Si Bambang bisa edit isinya. Nah, si Bambang juga bisa copy dari sharing ini, dari forest ke tempat dia sendiri paste. Nah, itu bisa, oke. Gampang. Kalau mau everyone see general, jadi tadi juga sama di general sekalipun dia read, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Oke, nah itu caranya. Oke, sekarang kita sales ini bisa diakses oleh grup sales saja. Bagaimana orang lain bisa akses? Contohnya orang lain bisa akses tidak? Contohnya Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini bukan masuk grup manapun. Dia bukan member manapun, cuma member sepedaan yang pernah saya buat bikin, bukan security member. Dia tidak bisa masuk grup member sales maupun grup legal ART. Oke, sekarang bisa tidak. Si ini bisa akses folder sales. Coba kita klik OK. Tidak bisa karena dia tidak diberikan akses untuk folder sales. Folder sales hanya untuk diakses orang-orang yang berada di grup sales saja. Oke, kita coba lagi legal. Kita bisa share juga untuk orang-orang legal saja. Sharing, adventure sharing, share this folder, permission, remote, and add. Ya, kita masukkan legal. Oke, full control untuk tim legal saja. Klik OK. Kemudian security, edit add. Kemudian check names. Oke, full control. Klik one. Klik lagi dan close. Oke, sekarang kita lihat member legal ini siapa saja. Rudy dan Yuni. Oke, cuma Rudy dan Yuni yang bisa mengakses folder legal ini. Kalau si Rini dan si Bambang dia tidak akan bisa pasti karena coba ke legal. Kemudian si Rini masuk ke legal, dia tidak bisa karena masuk ke sales juga. Oh, bisa masuk juga karena si Bambang bukan masuk ke member dari grup legal. Oke, grup legal ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang tertentu, termasuk di dalam grup legal, yakni si Rudy dan Yuni. Oke, kita coba sing out. Oke, kita sing out. Oke, si Rudy sudah pernah. Oke, kita sing out. Kita pindah ke Rudy. Kita coba ke JKTS1. Oke, nah masuk ke legal. Nah, bisa si Rudy masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file. Nah, bisa renmer, nah sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu saja di grup. Begini, saya kembali ke server. Oke, di sini saya buat sebuah folder yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya bagi folder lagi. Ini bisa kita sharing untuk satu orang atau orang-orang tertentu saja bisa sekali. Kita masuk ke bagian menu. Menu sharing, advanced sharing, share cities, folder permission. Kita remove saja everyone. Ada misalnya siapa, Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan. Kemudian adik-adiknya lagi, misalnya siapa, Rini Amanda. Oke, R saja. Contohnya read saja biar cepat. Oke. Security edit, add, check name, kemudian RKC, kemudian read saja. Oke, folder bagi ini hanya bisa diakses oleh 2 orang saja, si Bambang dan si Rini. Sekarang kita coba si Rudy. Nah, Rudy coba kembali ke sini. Oke, di sini ada folder bagi masuk. Oh, tidak bisa. Si Rudy tidak bisa masuk ya karena Rudy tidak diizinkan untuk akses folder lagi. Jadi hanya bisa diakses oleh
si Bambang dan Rini saja. Coba kita ke si Bambang. Si Bambang ini oke, kembali ke server utama, kemudian si masuk ke folder bagi. Nah, bisa diakses cuma hanya read saja. Si Bambang tidak bisa bikin folder, tidak bisa bikin file karena cuma sekedar membaca isinya saja gitu. Isinya saja tidak bisa karena cuma bisa membaca isinya saja gitu. Bahkan kita bisa ubah si folder ini, bagi ini permission bebas, kita ganti lagi, mau set orangnya saja delete, orang yang di seterusnya bebas sebenarnya. Oke, paham. Oke, sekarang gimana caranya memanage folder yang sudah kita share? Ada cara paling gampang di server kita, buka saja namanya komputer manajemen. Oke, nah kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau kita expand ada share. Nah, di sini kita bisa lihat folder-folder apa saja yang kita share di service ini. Ada bagian general legal access yang tadi sudah kita bikin, kita bisa atur dari bagian general legal access yang sudah kita bikin tadi. Kita bisa atur dari sini folder pagi ini mau kita stop sharing, tidak apa-apa. Kalau kita stop share ya tidak bisa, kita ada lagi orang yang bisa akses. Kita ubah permitnya juga di sini, kita klik properties. Nah, terus share permission. Kita lihat di sini siapa saja yang bisa akses permissionnya. Bagaimana? Nah, kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explore. Untuk ubah salah satu ke folder kita karena di agak repot, kita pakai di sini bisa komputer manajemen. Nah, ini ada legal, ini kita bisa pakai properties, share permissionnya bisa diakses oleh grup legal security-nya. Kita bisa di sini juga bisa diakses oleh grup legal dan permissionnya bisa kita edit di sini. Di sini kita bisa edit, sini namanya tadi di sini edit sini. Nah, di sini bisa edit. Di sini namanya seperti tadi. Kita buka file explore, cuma bedanya tampilannya saja. Secara keseluruhan terlihat di sini folder-folder yang kita share itu apa saja. Oke, berarti kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai manajemen file sharing di Windows Server. Saya rasa cukup. Semoga, mohon maaf bila ada kekurangan dari videonya. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.